Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-60. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-56 kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Ustaz udah diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما
وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Allah, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-56, pada ayat yang ke-55 Allah telah menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diambil jasad dan ruhnya, kemudian diangkat ke langit namun tidak mati, disucikan dari orang-orang kafir yang ingkar. Orang kafir ingkar itu adalah dari kalangan Yahudi. Kemudian siapapun yang mengikuti Nabi Isa, beriman kepadanya dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya besok di hari kiamat melebihi orang-orang kafir. Kemudian tetap saja yang namanya sikap manusia itu ada dua kelompok. Ada yang percaya, ada yang beriman. Nah, bagaimana keadaannya? Silahkan Mas Toto dilanjut ayat yang ke-56. Fa'amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fa'u'adzibuhum, maka akan aku siksa mereka azaban, dengan siksaan sadidan, yang sangat keras, di dunia wal akhirah, dan akhirat. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka min nasiri, dari penolong. Wa amal ladzina, dan adapun orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu sholihati, dan mereka berbuat kebajikan. Fa yuwaffihim, maka dia akan memberi mereka dengan sempurna ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu, dan Allah la yuhibbu dzalimin, dan Allah tidak akan dia menyukai orang-orang yang zalim. Baik, di situ ada kata fayuwafihim, maka dia Allah akan memberi mereka dengan sempurna ujurahum, pahala-pahala mereka. Nah, sempurnanya di mana? Sempurnanya pahala itu di akhirat. Maka dari itu kita kaitkan dengan surah Ali Imran ayat yang ke-148, halaman 68, silahkan dibuka. Halaman 68. Ini ayatnya cukup bagus itu. Silakan Ustadz Yuda dari ayat 146, dari ayat 146 sampai 148. Tolong dibaca, dilantunin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
والله يحب المحسنين. Allah. Mas Toto, terjemah bebas ayat 146. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang melimpahnya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wah, itu top ya. Itu ayat semangat ini. Harus menyala-nyala. Ini kalau kita lagi lemas dan lain sebagainya dalam hidup, ingat surah Ali Imran ayat 146 Mas Toto ya. Jangan takut, jangan lemah, dan jangan tunduk alias menyerah. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Terus ini kita hawanya kalau ngaji banyak kan semangat, kalau pas temennya dikit turun, ya manusiawi lah. Akan tetapi bagaimana tetap semangat, ya diinjeksi, disuntik dengan ayat-ayat seperti ini, dengan kopi katanya Mas Toto. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah deh, saya ngopi lagi. Ngopi biar semangat. Tuh, ini ayat juga sangat bersesuaian dengan kondisi hamba-hamba Allah yang beriman. Namanya manusia itu imannya yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan turun kadarnya itu dengan maksiat. Tapi jangan berhenti di situ, bertaubat lagi, semangat lagi, terus seperti itu. Lanjut ayat 147. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Baik, kemudian ucapan yang seperti itu sangat berpengaruh. Doa itu sangat berpengaruh. Kemudian apa yang didapatkan? Perkata Mas Toto. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tegakkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Fa'atahumullah ayat 148. Fa'atahumullah, maka Allah memberikan kepada mereka sawabat pahala, sawabat dunia, pahala dunia, kemenangan dan ghanimah. Wa husna, lanjut wa husna sawabil akhirah, wa husna sawabil akhirah, dan kebaikan pahala akhirat surga. Stop. Di situ dibedakan, dianalisa oleh para ulama. Jadi kenapa pahala dunia itu tidak diberikan kata husna? Karena yang namanya kebaikan dunia itu pasti habis, Mas Toto. Kebaikan dunia pasti habis. Nah, kebaikan akhirat itu kekal. Surga itu nggak berubah. Ketika kita senang di dunia awal bulan nih, ini kan orang mau senang ini. Akhir bulan, awal bulan, ya kan, naga tempat-tempat perbelanjaan, emak-emak, ibu-ibu pada senang kan kayak gitu. Nanti tanggal 10 ke atas, tanggal 15 ke atas, 20 langsung layu, ya kan? Nah itulah dunia ya seperti itu. Kebaikannya itu tidak sempurna, maka di sini diberikan wa husna thawabil akhirah, dan kebaikan pahala akhirat berupa surga. Karena di surga lah hanya kebaikan yang sempurna. Kalau di dunia kesenangan juga tak sempurna, kemapanan juga tidak sempurna. Lalu bagaimana ya tempatnya bersabar dan bersyukur? Nah kalau di akhirat ya sudah murni, ya murni apanya dulu? Murni senangnya apa murni penderitaannya? Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pokoknya berbuat baiklah, jangan ada kesempatan apapun berbuat baik. Berbuat baiknya karena Allah. Dilatih itu Mas Toto, dilatih. Saya ngelatih ngaji itu bertahun-tahun, ngelatih senang ngaji bertahun-tahun.
Oh, kirain gampang apa Mas Toto ngelatih ngaji itu? Paling setannya paling banyak itu. Setan ngaji itu paling banyak. Ngapain? Di YouTube aja diakses bisa kok. Ya kan? Lah perasaannya ngaji lewat YouTube, waduh, perasaannya udah kayak dapat ilmu belajar kemana kan kayak gitu ya. Nah, itu melatih ngaji padahal dalilnya kan jelas memakmurkan masjid dan segala macam. Memakmurkan masjid ya tidak ada lain ya seperti ini. Sholat berjamaah kewajiban, sholat berjamaah kewajiban. Lebih dari itu memakmurkan masjid. Baik, kita kembali ke surah Ali Imran. Ayat yang ke-58 ya, fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Zalika, lanjut. Zalika itu kisah Isa. Natlu kami membacakan, mengisahkannya alaika kepadamu Muhammad minal ayati sebagai bagian dari ayat-ayat wala zikri dan peringatan al-haki yang penuh hikmah Al-Quran. Baik, kata-kata atau peringatan yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, kebenaran, tak lain dan tak bukan itu adalah Al-Quranul Karim. Udah kalau mau mengikuti Al-Quran, ya kebenaran, ya petunjuk, ya macam-macam lah intinya. Ya kebahagiaan, obat, dan lain sebagainya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Lanjut. Inna sesungguhnya masalah perumpamaan penciptaan tanpa ayah Isa inda wahi Isa di sisi Allah kama sabi Adam seperti penciptaan Adam. Khalaqahu dia menciptakannya min turabin dari tanah. Summa kamu kemudian qala dia berkata lahu padanya kun fayakun jadilah maka jadilah dia. Baik, ini kan berangkat dari pertanyaan orang-orang yang ragu, hujjah terhadap orang-orang Nasrani. Bagaimana mungkin orang yang tanpa bapak itu bisa lahir? Wal ayatu hujjatun 'alan nasara fi qaulihim kaifa yakunu ibnun duna abin. Bagaimana mungkin terjadi ada anak tanpa bapak? Kemudian Allah memberikan perumpamaan bahwa Allah menciptakan lebih hebat dari itu bisa. Nabi Adam itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi langsung jadi. Itu kan menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Ini ayat-ayat yang namanya ayat keimanan. Setelah diuraikan seperti itu, al-haqqu. Lanjut Mas Toto. Al-haqqu kebenaran kisah Isa mir rabbika dari Tuhan kamu. Fala takun maka janganlah kamu menjadi minal mumtari bagian dari orang-orang yang ragu. Baik, di sini penjelasannya adalah sebagai berikut. Al-haqqu kebenaran, yakni apa yang Allah turunkan kepadamu berupa kabar atau informasi tentang Nabi Isa itu adalah benar, bahwasannya annahu lam yakunillah wala tahu wala syarika lahu. Jadi Nabi Isa itu bukan anak Allah, juga bukan sekutu Allah. Kebenaran dari Tuhanmu maksudnya di sini adalah wal batil minan nasara wal yahud fan nasara qalu. Kebatilan yang diucapkan oleh orang Nasrani adalah sebagai berikut. Inna Maryama waladat ilahan. Jadi Maryam itu melahirkan Tuhan. Berarti Tuhan prematur dong. Tuhan apa? Prematur. Romau Maryama bil ifki. Mereka melontarkan kata-kata bohong terhadap Sayyidah Maryam. Wa nasabuha ila Yusuf an-Najjar. Dan mereka menisbatkan hal tersebut kepada seorang yang bernama Yusuf an-Najjar. Itu yang mengatakan yang menghamili Maryam itu seorang pria laki-laki bernama Yusuf an-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Itu ceritanya. Itu kalau dilacak ya di Bible itu
Nah, kenapa saya nggak ngelacak? Ngapain ngelacak Bible? Baca tafsir aja nggak punya waktu, ya kan? Ngapain baca Bible kan ya gitu. Fala takum minal mumtarin, janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Ini orang yang beriman, apapun yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita yakin mantap, nggak boleh goyang bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan Tuhan versi orang Nasrani, bukan anak zina versi orang Yahudi. Nah, yang tengah-tengah itu, ya Pak Latif ya, nah, tengah-tengah itu adalah keyakinan orang Islam, yakni Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Menolak keyakinan orang Nasrani menuhankan, menolak orang Yahudi keyakinannya adalah Nabi Isa anak zina. Udah pas banget itu keyakinan orang Islam. Nah, ini sampai yaumil kiamah akan bakalan seperti ini terus Mas Toto, karena dicatat di dalam Al-Quran, pengulangan terus. Baik, Ustadz Yuda, dibaca ayat 61 sampai 62. Saya minum dulu. Silakan Ustadz Yuda. Ini ayatnya panjang ini Mas Toto. Saya nggak kuat. Coba aja perhatiin itu. Ayatnya 2 baris nggak ada wakaf itu. Panjang itu. Ayo kalau Mas Toto bisa, hebat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Allah, Masya Allah. Ayo Mas Toto. Nah, udah disampaikan seperti itu. Nanti ada respon, ada sikap. Nah, sikapnya bagaimana ayat yang ke-61 Mas Toto? Waman hazaka, maka siapa yang membantahmu, mendebatmu, fihi dalam kebenaran kisah Isa, mimba'di sesudah maza'aka apa yang datang kepada kamu, minal ilmi dari ilmu tentang itu, fakul maka katakan Muhammad, ta'alau marilah semua, nad'u kita memanggil, kumpulkan, abna'ana anak-anak kami, wa abna'akum dan anak-anak kalian, wa nisa'ana dan istri-istri kami, wa nisa'akum dan istri-istri kalian, wa anfusana dan diri-diri kami, wa anfusakum dan diri-diri kalian. Summa kemudian nabatahil kita berdoa untuk melaknat orang-orang yang berdusta. Fanaja'al laknata wahi, maka marilah kita menjadikan, meminta kutukan Allah ala kazibin atas orang-orang yang berdusta. Baik, terjemah bebasnya. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Baik, di situ ada footnote catatan kaki mubahalah. Baris, bawah baris itu 1, 2, 1. Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani.
dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ceritanya seperti itu, argumentasi ilmiah udah disampaikan, buka buku dan lain sebagainya, kok mereka ngeyel. Ya sudah deh, kalau seperti ini, sumpah aja yuk, kayak gitu, kita berdoa, kayak gitu. Nah, mau apa enggak? Kalau enggak mau, ya berarti tanda yang enggak berani itu adalah yang berdusta. Ini kan di konten-konten di YouTube ini, mohon maaf, itu yang namanya Ustadz LC lulusan Saudi Wahabi itu, kalau mendoktrin jamaahnya itu nggak pakai teks, jadi nulis teks itu nggak berani. Jadi ada paling dibacain ini kitabnya kayak gini nih, nggak pernah ditampilin di teks, itu nggak berani. Di live itu ada namanya Zainal Abidin, itu jenggotan itu yang mengatakan imsak itu katanya bid'ah, padahal bukan seperti itu. Diajak live diskusi terbuka, nggak berani mereka. Beneran nggak ada apa-apanya ilmunya mereka dengan santri-santri itu. Ngapusi itu namanya apa? Nipu. Nah, gara-gara yang belajar itu nggak pernah ngaji, akhirnya kemakan Mas Toto, apa? Kemakan. Terus labelnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut salafus sholih. Cetakannya, covernya bagus dan segala macam. Orang yang maulid itu udah dirintis oleh para ulama pendahulu kita. Bung Karno semenjak kemerdekaan tanggal merah kalau maulid, oleh pendatang baru mereka dibina-binain. Otaknya itu loh dipakai di mana gitu. Nah, emang yang meng-ACC itu abal-abal apa? Peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj, sehingga berdampak di Nurul Ikhlas nggak ada Maulid, nggak ada Isra Mi'raj. Ini mohon maaf nih, berdampak. Akhirnya ketika mau mengadakan nanti takut kayak gini, gimana responnya. Kenyataannya seperti itu, betul Pak Hamzah? Itu lama-kelamaan. Loh, itu di tanggal merah. Tanggal apa? Tanggal merah. Kemarin tanggal merah kan? Ya Allah, katanya memperingati Isra Mi'raj Maulid Nabi bid'ah. Itu kemakan itu. Tidak hanya Nurul Ikhlas, masjid-masjid itu kayak gitu semuanya. Ya Allah ya Karim. Kadang-kadang saya merasakan betapa berat saya ngaji di Jakarta kan kayak gitu. Yang disampaikan itu udah kadung kemakan, kemasukan kan kayak gitu-gitu itu. Ya, Mas sudah ya. Masya Allah. Di An-Nur kondisi masjidnya seperti apa? Sama dengan Nurul Ikhlas atau maksudnya ada zikir apa enggak kalau habis sholat itu? Harus zikir ya, dikencengin ya. Masya Allah, doa habis itu. Mantap itu, di An-Nur itu. Karena dulu adalah tokohnya Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham itu master zikir, Ustadz yang spesialis zikir. Kalau enggak zikir ya berarti bukan aswaja ahlus sunnah wal jamaah kayak gitu. Allahu Akbar. Berarti rata-rata yang ustadznya di sana aswaja semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. An-Nur itu gede Ustaz udah ya, gede banget An-Nur lah, mantap itu. Tadi kan ngimami itu. Tadi ngimami itu, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi argumentasi ilmiah udah disampaikan. Kalau kita mau mencari kebenaran, ya kita buka lah. Saya itu tidak hanya bisa buka kitab berbahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya akses kalau cari masalah itu saya klik ini website saya itu Mas Toto, langsung artikel bahasa Arab ya, keluar. Itu website yang Syiah mana, yang Wahabi mana, yang saya paham di sini itu. Websitenya saya paham. Ini website dari ini website dari ini dari ini. Kan yang nulis manusia. Terus prolognya seperti apa dan sebagainya, kecenderungan pemahamannya seperti saya paham. Saya paham. Nah, pahamnya dari mana ya? Baca dan segala macam. Nah, kembali ke ayat bahwasannya di sini apabila orang sudah diberikan argumentasi ilmiah yang jelas kok ngeyel, ya sudah, ayo. Kalau Anda masih tetap meragukan, kita berdoa aja, nggak usah mubahalah, nggak usah deh. Kalau saya salah, besok saya keserempet motor, jangan keserempet ketabrak mobil yang apa namanya ringan-ringan aja, keserempet motor masuk got kayak gitu aja, jangan mati, jangan keberatan kayak gitu. Nah, ya Mas Toto, baik, lanjut satu ayat lagi Mas Toto. Inna hadza, apa namanya, perkata aja, terjemah bebas ayat 65, ayat 62. Sungguh ini adalah kisah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai ayat yang ke-62. Besok kita berganti tema tentang ajakan kepada ahlul kitab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.